semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nika Dianggara dengan NIM 512005. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah psikoterapi dengan tema atrapi. Ekspresi terapi adalah pendekatan terapi yang menekankan pada kemampuan klien untuk mengekspresikan energi, pikiran, perasaan yang ada dalam diri. Ekspresi terapi adalah penggunaan seni, musik, tarian atau gerak tubuh, drama, puisi, atau menulis kreatif, bermain dan sentri dalam sebuah konteks psikoterapi, konseling, rehabilitasi, atau layanan kesehatan lainnya. Nah, ekspresif art terapi atau EAT ini merupakan salah satu bentuk spesifik dari ekspresif terapi. Art terapi atau kreatif art terapi atau ekspresif art terapi adalah sebuah terapi yang mendorong klien untuk mengekspresikan pikiran dan emosinya sekaligus berupaya untuk mengerti pikiran dan emosi diri sendiri melalui ekspresi pada medium artistik dan melalui sebuah proses kreatif. Ekspresif art terapi atau EAT ini menggunakan media seni, gambar, proses kreatif, dan penghargaan atas respon klien dalam membuat suatu produk sebagai refleksi atas perkembangan, kemampuan, kepribadian, minat, perhatian, dan konflik yang ada dalam diri klien. Nampak menggambarkan metode art terapi ini dengan melepaskan ketidaksadaran melalui ekspresi seni secara spontan sebagai akar transfer hubungan antara pasien dan terapis. Ada dorongan asosiasi bebas yang merujuk pada teori psikoanalisa. Pengobatan tergantung pada pengembangan hubungan yang diinterpretasi pasien melalui desain simbolis, bisa juga gambar yang dihasilkan menjadi bentuk komunikasi antara pasien dan juga terapis. Nah, di sini ada karakteristik atrapi. Yang pertama, atrapi dapat membantu klien yang tidak dapat mengungkapkan permasalahan secara verbal. Komunikasi tersebut dapat disampaikan secara tersirat lewat rangkaian seni dan dalam terapi yang dilakukan. Bentuk komunikasi ini dianggap lebih otentik dibandingkan bahasa verbal meskipun memiliki banyak keragaman. Kemudian yang kedua, terapi memiliki karakteristik sebagai metafora sebagai sarana terapi. Jadi bersamaan dengan seni yang disalurkan dalam terapi, memungkinkan individu untuk memunculkan dan menarik keterampilan praktis dan psikologis yang tanpa sadar bertumbuh. Kemudian yang ketiga, terapi dianggap sebagai orientasi hubungan. Jadi terapi seni bekerja dengan pertahanan karakter individu dan perlahan membantunya untuk mencerna secara emosional sebagai dampak penuh dari komunikasi simbolik sehingga muncul dalam kesadaran nyata dalam bentuk simbolis serta bagaimana klien dapat mewujudkannya hubungan berkelanjutan dengan orang lain. Gitu. Oke, di sini ada manfaat terapi. Apa aja sih manfaat terapi itu? Jadi yang pertama, meringankan gejala depresi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengendalian diri, mengatasi trauma masa lalu, meningkatkan keterampilan komunikasi, mengurangi stres, menumbuhkan self-esteem, meningkatkan keterampilan problem solving. Nah, jadi di sini jenis terapi ini dapat membantu seseorang untuk mencari cara positif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Nah, siapa saja sih yang membutuhkan terapi ini? Jadi, yang membutuhkan terapi ini adalah orang-orang yang mempunyai masalah terkait penuaan, kecemasan, depresi, stres, gangguan makan, kesulitan emosional, kanker, kondisi medis, masalah keluarga atau hubungan, gejala psikologis yang terkait dengan masalah medis lainnya, kemudian ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan penggunaan zat, dan juga masalah psikososial. Nah, di sini ada aplikasi Atrapi. Jadi, pengaplikasian Atrapi ini yang pertama ada untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana Atrapi ini dapat membantu anak-anak dengan ADHD untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada autisme.
atau autism, yaitu terapi dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah komunikasi pada anak autis, dapat menambah sikap yang lebih lentur dan santai, jadi citra diri yang lebih baik juga, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan belajar pada anak-anak dengan autism. Jadi di sini terapi ini dapat membantu mengembangkan pengalaman sensorik pada anak autis. Jadi unsur-unsur terapeutik seni yang khas dianggap mampu membantu pengalaman membantu pengalaman sensorik dengan penglihatan dan sentuhan yang dapat meningkatkan perilaku sosial, fleksibilitas dan kemampuan perhatian pada anak-anak autis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengatasi trauma. Jadi terapi ini sebagai metode untuk mengobati anak-anak yang mengalami trauma berupa kekerasan fisik, pelecehan seksual atau kesedihan. Jadi terapi berhasil digunakan dalam konteks untuk melakukan pengobatan untuk anak-anak yang mengalami trauma. Nah, kemudian selanjutnya mengurangi kecemasan. Nah, dalam penelitian Curry and Custer, ia melakukan penelitian untuk menguji berbagai kegiatan seni dalam mengurangi kecemasan, di mana 84 mahasiswa ditugaskan untuk mewarnai mandala, kotak-kotak atau warna pada selembar kertas kosong. Jadi kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa tingkat kecemasan menurun hampir semua pada subjek dengan warna mandala dan kotak-kotak dibanding mereka yang melakukan mewarnai secara unstruktur atau tidak terstruktur seperti itu. Jadi temuan itu menunjukkan bahwa pola garis geometris dalam mewarnai secara terstruktur yang cukup kompleks itu dianggap menginduksi keadaan meditasi yang bermanfaat pada individu yang menderita kecemasan tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya pengaplikasiannya itu pada pasangan. Jadi ekspresi seni menurut Riley ini dapat membuat masalah perkawinan terlihat dan memberikan kesempatan untuk kedua klien dan terapis untuk menetapkan tujuan dan menciptakan rencana pengobatan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum kita atau anak mencoba terapi. Yang pertama, kita tidak perlu menjadi seseorang yang artistik untuk mengikuti terapi. Jadi di sini siapa aja dapat mengikutinya karena kesenian dianggap dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental siapapun. Gitu. Jadi tanpa terkecuali, jadi siapapun bisa mengikuti terapi ini. Nah, kemudian selanjutnya berbeda dengan kelas kesenian. Jadi kelas kesenian itu kan berfokus untuk mengajarkan teknik membuat kesenian, sedangkan terapi seni ini mengajarkan teknik agar seseorang dapat fokus terhadap kebatinan mereka. Kemudian selanjutnya penerapan terapi ini tidak hanya di rumah sakit, namun dapat dipraktikkan di berbagai tempat seperti studio seni, universitas, sekolah dasar dan menengah, panti tunawisma, hingga lembaga permasyarakatan. Nah, kemudian terapi ini belum terbukti efektif untuk segala jenis gangguan mental. Misalnya, sebuah studi yang dirilis dalam World Journal of Psychiatry menjabarkan bahwa terapi ini tidak efektif dalam meredakan gejala positif atau negatif dari skizofrenia. Jadi, kalau misalnya tadi siapapun bisa mengikuti terapi, siapapun orang tuh bisa gitu kan mengikuti terapi, tapi tidak dengan orang gangguan mental yang memiliki gangguan mental seperti itu. Oke, ini sumber yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya sudah selesai. Nah, demikian presentasi mengenai terapi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.